Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. 1, 2, 3, 4. Sama-sama katakan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Kau akan mau bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan yang perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kau akan mau bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Gereja Oikos Online. Hari ini weekend, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, sampaikanlah isi hatimu, firman-Mu kepada setiap daripada kami, untuk kami dapat mengerti dalam rencana Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Mungkin saudara masih ingat bahwa di awal tahun, Pastor Daniel Ong berkata bahwa sepanjang tahun ini, tahun 2021, ini adalah bertemakan The Journey, tentang satu perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut, kita mungkin sudah merencanakan. Saudara mau pergi ke Bandung atau mau pergi ke luar negeri, saudara sudah merencanakannya dengan baik. Saudara sudah booking pesawat, bahkan sudah beli. Ya, sekarang online sudah beli pesawat, tapi karena COVID tidak bisa dilakukan. Bahwa saudara mungkin sudah booking hotelnya, segala sesuatu sudah berjalan dengan baik. Tetapi di dalam perjalanan, proses dari saudara mulai booking dan sampai saudara tiba di tempat tujuan, bisa saja kita berubah rencana karena situasi yang terjadi. Ada orang merencanakan untuk menikah dari tahun lalu, ternyata harus bergeser karena adanya COVID.
Dan sama sekali upacara pernikahan atau pemberkatan pernikahan ataupun pesta pernikahan tidak bisa dilakukan. Mereka terpaksa harus menundanya sampai tahun ini. Ada orang yang merencanakan mau menyekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Amerika. Ternyata Amerika terkena COVID saat itu sehingga terpaksa harus ditunda atau dibatalkan sementara. Nah, rencana-rencana yang sudah kita rencanakan dengan matang bisa saja itu berubah rencana tersebut. Dan itu tentu saja membuat kita frustasi, membuat kita bertanya-tanya, bahkan kecewa, bahkan nggak tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana selanjutnya. Ada satu pasang suami istri, dia sedang merencanakan pernikahan di Jakarta. Undangan sudah disebar, segala sesuatu berjalan dengan sangat baik, dan pada hari H-nya Jakarta dikepung dengan air, dikepung banjir, sehingga para undangan tidak bisa hadir dalam pesta pernikahannya. Dan pesta pernikahannya atau pemberkatan pernikahannya hanya dihadiri oleh orang-orang yang tinggal dalam satu hotel tersebut. Jadi hanya keluarga besarnya saja. Padahal undangannya sudah disebar lebih dari 500 orang yang akan hadir. Sudah direncanakan dengan sangat matang, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan. Dan sering kali itu bisa terjadi. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan saat dia sudah merencanakan untuk mengabarkan Injil, pergi ke satu kota, tapi Tuhan melarang untuk pergi ke sana. Kita akan baca Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai ayat 10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Nah, di sini saudara lihat di awal pelayanan Rasul Paulus, namanya dia baru bertobat dan terus dia belajar tentang pelayanan dan terus dia sangat berapi-api, sangat berkobar-kobar, dan dia menyampaikan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Kuasa Allah, mujizat Allah bekerja di dalam pelayanannya. Dan ternyata pelayanan itu makin lama makin bertambah besar jumlahnya, makin banyak orang diselamatkan, makin banyak orang percaya kepada Kristus. Mereka pun semangat, Paulus dan Silas. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, kok Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil? Untuk jangan memasuki ke tanah Asia, tetapi kamu melintasi saja tanah Frigia dan juga tanah Galatia. Kenapa? Kan mengabarkan Injil sesuatu yang sangat baik. Kenapa dilarang oleh Roh Kudus? Kita nggak tahu kenapa Tuhan mencegah untuk Paulus tidak masuk ke Asia. Kemungkinan yang besar adalah Asia belum siap untuk menerima Injil. Itu kalau Paulus memaksakan kehendaknya untuk dia tetap pergi ke sana, hasilnya mungkin bisa saja nihil. Tidak ada orang yang percaya. Belum ada orang yang siap di sana. Sehingga perjalanan, usaha, segala sesuatu yang dikerjakan bisa saja tidak ada hasil atau hasilnya sangat kecil sekali. Ladang belum menguning. Dan Roh Kudus menuntun Paulus dan Silas untuk pergi ke tempat di mana ladang sudah menguning dan sudah siap dituai. Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Loh, tadi Roh Kudus melarang. Dan sekarang kemudian Yesus juga tidak mengizinkan mereka. Apakah Paulus go with the flow? Artinya apakah Paulus tidak punya rencana? Saya yakin Rasul Paulus punya pandangan. Oh, saya akan pergi ke Bitinia. Saya akan mengabarkan Injil di sana, membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus. Saya yakin dia ada perencanaan di dalam perjalanannya tersebut. Tetapi somehow sesuatu terjadi, ternyata Yesus tidak mengizinkan untuk mereka ke sana. Kita nggak tahu alasannya apa Tuhan Yesus tidak mengizinkan. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kita patuhi sebagai hamba Tuhan. Paulus mematuhinya dan Paulus batal untuk pergi ke Bitinia. Tapi dia nggak tahu mau pergi kemana.
Allah melarang, tidak mengizinkan, tapi nggak ngasih tahu harus pergi ke sini. Lah itu kan repot. Kalau misalkan Tuhan bilang, jangan pergi ke sini tapi pergi ke sana, itu kita lebih enak. Tapi ini nggak. Dikasih tahu jangan pergi, tapi nggak dikasih tahu mau pergi kemana lantas Tuhan. Nah di sini kita membutuhkan kepekaan dari Tuhan. Kita membutuhkan arahan dari Tuhan, dan Tuhan ingin kita tetap datang kepada Dia dan bertanya. Ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi di tengah-tengah kebingungan, Paulus mungkin bertanya-tanya. Paulus mungkin berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan belum menjawab di dalam doanya, dan Paulus mungkin sedang mencari tanda. Mungkin ada orang-orang sekitarnya atau hamba-hamba Tuhan yang lain atau anak-anak Tuhan di sekitarnya yang mungkin sepertinya ada clue, ada petunjuk, sedikit petunjuk dari Tuhan untuk dia pergi ke sana. Ternyata dia pun tidak menemukannya. Sampai suatu saat dia tertidur, dan terus kemudian dia mendapatkan satu vision, satu penglihatan, dan di dalam penglihatan itu ada orang dari Makedonia sedang berdiri dan berkata, mari menyeberang kemari, tolong kami. Penglihatan itu berhenti. Allah sudah selesai berbicara saat itu. Paulus tinggal ambil actionnya di ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Jadi setelah mendapatkan satu penglihatan, Paulus tahu bahwa ini adalah dari Tuhan, kehendak Tuhan. Maka yang dilakukan oleh Paulus, dia mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Dia batalkan pergi ke Bitinia, tapi dia mencari kesempatan untuk ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus mendapatkan kesimpulan bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke Makedonia. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi Paulus pergi ke Makedonia, salah satu kota dari daerah Makedonia, yaitu kota Filipi. Kita tahu ada kitab namanya kitab Filipi. Itu adalah Paulus menulis surat kepada sidang jemaat yang ada di Filipi. Dan di Filipi ini adalah buah dari hasil pelayanan Rasul Paulus pada waktu dia mendapatkan penglihatan dari Makedonia. Di sini saya bisa melihat, bisa saja Paulus sudah merencanakan. Dengan Silas mungkin dia berkata, ayo Silas kita pergi ke Bitinia. Nanti kita akan mengabarkan Injil di sana. Mungkin sudah ada benaknya, sudah ada rencana-rencana. Mungkin juga ada anak Tuhan yang tinggal di Bitinia mengundang Paulus dan Silas untuk mengabarkan Injil di sana. Bisa saja itu terjadi. Jadi rencana sudah dibuat. Tetapi ternyata pada waktu mereka mau menerobos masuk ke sana, Tuhan bilang jangan masuk ke sana. Dan Tuhan tidak menjelaskan kenapa. Mungkin kalau saya Paulus, loh kenapa Tuhan? Kan saya ke sana maksudnya baik, mengabarkan Injil, menyelamatkan orang di sana. Apa salahnya untuk saya ada di sana? Tetapi kita tidak lihat percakapan antara Tuhan Yesus, antara Yesus dengan Paulus, atau Paulus berbantah-bantah dengan Tuhan Yesus. Kita tidak melihat. Bahkan sampai 2 kali. Yang pertama, Paulus mau mengabarkan Injil ke Asia. Mungkin Asia salah satunya, mungkin di Cina, Indonesia, Asia Tenggara, Filipina saat itu ya. Ternyata Roh Kudus tidak mengizinkan untuk mereka ke sana. Mungkin penduduknya belum banyak, atau mungkin penduduknya belum siap untuk mendengar kabar Injil. Roh Kudus mencegah. Dan terus kemudian Tuhan Yesus mencegah. Dan saat Paulus berada dalam mungkin tanda tanya besar, Tuhan kasih penglihatan tentang panggilan Makedonia.
Bisa saja di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, segala sesuatu yang saudara sudah rencanakan dengan baik, terpaksa harus diubah karena situasi dan lingkungan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi yang terpenting adalah kita harus selalu membawa segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu ke depan sana, apa yang akan terjadi di depan sana. Kita mungkin hanya tahu sebatas yang kita lihat. Kita nggak tahu di balik ini semua, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Yang kita lihat saat ini, wah ini saham ini menguntungkan sekali. Kalau saya invest di sini, saya pasti akan jadi miliuner. Kita lihat hanya sesaat. Tapi Tuhan bisa melihat ke depan sana. Kalau misalkan Tuhan tiba-tiba Tuhan berkata, jangan kamu invest di sini, jangan kamu lakukan ini. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Ini proyeknya sangat menguntungkan sekali. Ini investasi ini sangat menguntungkan sekali. Bisa saja kita berbantah-bantah kepada Tuhan. Tetapi kita tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat jauh ke depan sana. Nah, bagian kita adalah kita ikuti saja kehendaknya. Paulus meskipun dia tidak mengerti, dia belajar taat kepada Tuhan. Dia pengen masuk ke Asia, nggak bisa. Ya sudah, dia pergi ke Bitinia. Bitinia juga nggak bisa, nggak boleh. Ya sudah, kemana sekarang? Ternyata Tuhan pimpin Paulus untuk masuk ke Makedonia, untuk pergi ke Makedonia. Dan salah satu kota yang Paulus pergi adalah kota Filipi. Di Filipi, kalau saudara membaca terus ayat di dalam Kisah Rasul 16 ini, Paulus menobatkan seorang yang bernama Lydia, yang nanti menjadi salah satu kunci pelayanan di sana. Dan terus kemudian juga ada kepala penjara Filipi yang bertobat di sana. Pada waktu Rasul Paulus pergi ke Filipi, di sana Paulus menemukan ada sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi di sana, ada orang Yahudi juga yang kawin campur. Dan Paulus memberitakan Injil dan banyak jiwa dimenangkan. Tetapi ternyata di Filipi itu ada orang yang tidak suka Paulus dan Silas di sana. Lantas mereka dipenjara. Saudara, bisa saja sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, Paulus komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku pergi ke Makedonia, ke Filipi ini. Itu kan disuruh Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi kok aku mengalami aniaya, mengalami siksaan, mengalami penderitaan, bahkan di penjara, bahkan diborgol Tuhan, kakiku, tanganku, semuanya dipasung. Kok ini bisa terjadi Tuhan? Kenapa? Bukankah aku berada dalam kehendak Tuhan? Nah di sini kita memang sedang belajar bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kalau ada jalan yang terbuka, itu bisa saja dari Tuhan, atau bisa saja juga bukan dari Tuhan. Kalau ada jalan yang tertutup, itu bisa saja dari Tuhan. Tuhan menutup pintu itu supaya saudara pergi ke pintu yang lain. Atau bisa saja artinya Tuhan ingin saudara sungguh-sungguh, artinya menguji kita, apakah kita ingin sungguh-sungguh masuk ke sana. Bisa saja seperti itu, ya. Dengan kata lain, jalan yang tertutup itu belum tentu bukan dari Tuhan. Atau ada hambatan yang di tengah-tengah perjalanan, itu bukan berarti bukan dari Tuhan. Sebab pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang. Atau pernah juga Tuhan Yesus suruh muridnya pergi ke seberang, nanti aku akan ada di sana. Di tengah-tengah perjalanan, ini perintah Tuhan, Tuhan yang menyuruh. Ternyata mereka menghadapi badai. Padahal Tuhan yang nyuruh, pergi dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang memerintah, kok jalannya nggak mulus? Kok malah ada badai? Kok malah ada gelombang? Malah ada kepanikan? Malah ada ketakutan? Kok bisa terjadi? Padahal itu kehendak Tuhan. Padahal Tuhan yang menyuruh. Itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu rahasia tersebut. Bagian dari kita adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, poin yang pertama adalah belajar taat akan perintah Tuhan. Kalau kita mendengar, kalau Tuhan berbicara di hati kita atau dalam pikiran kita, belajar
taat dan belajar peka terhadap suara Tuhan. Dan terbuka Tuhan mau berbicara melalui siapa? Melalui mimpi, penglihatan, melalui firman-Nya, melalui saudara seiman, atau melalui keadaan sekitarnya. Pekalah akan suara Tuhan, bahwa ini Tuhan sedang berbicara. Tuhan pasti berbicara. Terus kemudian kita masih belajar dalam mendengarkan suara Tuhan. Kita masih belajar dalam menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ada kehendak Tuhan yang sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Itu kita belajar untuk mentaatinya. Dan terus kemudian hasil dari pelayanan Paulus taat kepada perintah Tuhan untuk pergi menyeberang ke Makedonia. Kepala penjara bertobat dan seisi rumahnya juga bertobat dan Injil tersebar luas di Filipi. Kita nggak tahu apa alasan Tuhan mencegah Paulus untuk melayani ke Asia, mencegah untuk masuk ke Bitinia, tapi kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Allah tidak ingin kita gagal, Allah tidak ingin kita membuang-buang waktu percuma, Allah ingin menyelamatkan kita daripada hal-hal yang membawa kehancuran. Bisa saja kalau Paulus memaksa untuk dia pergi ke Bitinia, hasilnya tidak maksimal. Bahkan bisa saja mungkin nyawanya dia melayang di sana. Itu bisa terjadi. Kita membutuhkan Tuhan. Kalau boleh saya ingin menyaksikan tentang bagaimana Tuhan mengarahkan saya atau kami untuk menemukan gereja kami yang ada di Singapura. Jadi kontrak gereja kami di satu tempat itu sudah akan berakhir. Kira-kira 3 bulan akan berakhir. Dan terus kemudian karena uang sewanya bertambah terus, jadi kita pikir kayaknya mendingan cari tempat lain yang lebih murah. Dan terus kemudian saya bilang kepada si pemiliknya bahwa kita tidak akan meneruskan kembali untuk sewa kontrak kembali, kita akan pindah. Jadi ada waktu masih beberapa lama, kemudian saya hunting, saya cari saya cari gedung ruko ya seperti itu, atau kalau di sini, kalau di Singapura itu ada gedung warehouse itu yang salah satu unitnya bisa dipakai untuk ibadah. Dan itu saya pergi ke satu daerahnya ini lokasinya oke, artinya oke, di dalam daerah industri, dan terus kemudian tetapi masalahnya transportasinya kurang baik. MRT jauh sekali, dan terus kalau kita pergi ke sana, kita harus jalan kaki. Dan terus kemudian saya berpikir bagaimana kalau nanti hujan, dan terus bagaimana kalau jemaat yang membawa anak-anak kecil atau bayi mereka dari troli terus harus naik bus, dari MRT terus naik bus, dan itu cukup jauh. Jadi pada waktu saya melihat di sana, dan terus kemudian si ownernya atau pemiliknya juga memberikan harga yang reasonable, yang sangat boleh dikatakan lebih murah dari gedung yang sebelumnya. Dan terus kemudian saya berdoa, Tuhan tunjukkan, berikan kepada kami satu tempat, lokasi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, tempat yang dekat dengan MRT, supaya kebutuhan jemaat bisa gampang untuk mereka aksesnya, untuk mereka boleh datang beribadah. Terus kemudian saya cari di iklan di koran maupun juga di internet atau di daerah-daerah yang lain. Pada waktu saya lagi naik MRT, tiba-tiba saya melalui MRT tersebut melalui satu gedung. Dan melalui satu gedung, dan terus kemudian di situ ada pasang iklan, disewakan gitu kan. Ada nomor HP-nya daripada agen properti itu. Terus kemudian saya bilang ke salah satu dari anak Tuhan, saya bilang tolong foto itu. Dan terus coba tanyakan gedung itu available nggak, harganya berapa, dan selanjutnya. Lantas kemudian dihubungi agen properti tersebut, dan terus dia memberikan harga yang jauh lebih murah daripada gedung sebelumnya. Dan yang surprise-nya itu sangat dekat sekali dengan MRT. Hanya jalan kaki 5 menit sudah sampai. Dan terus kemudian waktu saya ke gedung ini, kemudian ternyata di atap gedung ini disediakan kolam renang. Waktu saya melihat kolam renang tersebut, hati saya langsung berpikir dan berkata, Tuhan, memang kami membutuhkan kolam untuk baptisan.
Sebab selama ini kami membaptis jemaat di laut. Kalau membaptis di laut, itu kita harus pergi pagi-pagi sebelum pantai ramai. Dan itu dilakukan hanya bisa Sabtu pagi, ya. Dan itu pun terbatas sekali, ya. Sehingga kita berusaha untuk tidak menarik perhatian orang banyak atau orang-orang yang melihat, jangan sampai terjadi mereka komplain, ya, seperti itu. Dan ternyata Tuhan sediakan. Dan apa yang tidak pernah saya pikirkan atau tidak pernah saya bayangkan, Tuhan sediakan ternyata untuk anak-anaknya. Dan pada waktu saya sedang mencari tersebut, itu sambil jalan pun saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan, Tuhan tolong tunjukkan di tempat di mana Tuhan. Dan entah bagaimana Tuhan bimbing, dan sampai saya akhirnya bisa menemukan gedung yang sekarang yang sekarang kami tempati. Dan saya bisa melihat adanya tangan Tuhan, perjalanan untuk menemukan tempat tersebut. Kalau bukan arahan dari tangan Tuhan, saya rasa nggak mungkin bisa ketemu. Sebab saya tidak menemukan iklan gedung ini di internet maupun juga di koran atau di manapun juga, ya. Dan di sini bisa melihat bahwa mengikuti tuntunan Tuhan itu sangat penting sekali. Perjalanan saudara masih panjang, perjalanan saya masih panjang. Di dalam perjalanan tersebut kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita merencanakan, silakan. Segala sesuatu perlu kita rencanakan. Tetapi kita ingat, kalau Tuhan mencegah, kita tahu itu untuk kebaikan kita. Kalau tiba-tiba ada intervensi daripada Tuhan untuk supaya kita mengubah rencana, kita harus mau mengubah rencana. Mungkin saudara sudah planning sesuatu hal yang sangat baik sekali, tapi ternyata di ujung dari atau pada suatu saat apa yang sudah direncanakan saudara, Tuhan memberikan satu pandangan lagi dalam pikiran saudara untuk mengubah atau untuk membatalkan, dan kita harus taat akan suara Roh Kudus. Kita double check, kita doa lagi, kita yakinkan apakah ini suara Tuhan, suara hati, ataukah suara-suara dari yang lain. Cek kembali, kalau itu suara Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Ajari kami Tuhan, untuk kami peka terhadap suara-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalaupun segala sesuatu yang sudah kami rencanakan harus diubah, Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk mengubahnya, keberanian untuk mengubahnya. Dan Tuhan berikan Tuhan kepekaan dalam hati kami, pikiran kami untuk dapat mengenali kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed weekend.